kalau musik itu kan memang healing ya. Jadi kalau musik itu membuat kita ini merilis stres kita itu dengan musik gitu kan. Musik kita mengekspresikan diri kita lah. Kita lagunya kalau yang suka kekerasan tuh biasanya rock gitu kan. Ya, tapi kalau yang musik slow, yang romantis biasanya dia musiknya musik yang alirannya aliran bisa slow rock, bisa alirannya aliran melankolis gitu kan. Tapi sebenarnya saya ini memang dari SMP, SMA itu saya termasuk tim inti di vokal group. Jadi saya dulu tuh ada vokal group di SMP di Semarang, saya di SMP dan SMA. SMP SMA saya itu ceweknya sedikit, ya panggung di luhur. Jadi kayak PL itu kan ceweknya sedikit. Jadi saya dulu mikirnya kalau saya bermusik, saya ikut kontestasi di luar akan banyak cewek-cewek yang lirik ke kita gitu. Gitu kan. Kayak Bon Jovi karena di dalam ini ya. Jadi saya waktu itu bermusik itu saya karena saya bermusik saya kan main gitar gitu. Jadi saya ngelihat itu orang kalau main musik itu kok dielu-elukan banyak orang gitu. Nah, saya mulailah di SMP saya ikut tim vokal grup utama. Terus di SMA saya ikut tim vokal grup pemula tapi akhirnya kita jenjang utama. Jadi memang itu saya main gitar. Kemudian dulu kalau kita lagi sedih ya main gitar sendirian gitu kan. Sambil nyanyi kisah sedih di hari Minggu. Ya itu antara lain. Tapi masih banyak lagi yang saya lakukan. Saya selalu itu kalau misalnya bapak saya itu dulu kan militer, ibu saya itu guru. Jadi perpaduannya bagus sekali nih. Satu selalu mengatakan bahwa kamu harus sabar, ya. Tapi satu lagi ngapain sabar kalau bisa digebuk gitu kan. Nah, kalau militer kan gitu. Apalagi dulu bapak saya CPM. Korps Polisi Militer itu pangkatnya mayor tapi udah kayak menguasai dunia ya di Semarang gitu kan. Jadi saya kira ini perpaduannya bagus. Ibu saya selalu menekankan pendidikan itu penting. Kamu bisa merubah sesuatu itu dengan ilmu, dengan pendidikan. Jadi makanya saya ini sekarang anak-anak ya, kebetulan anak saya 4, anak-anak itu ada yang ya sekarang anak saya alhamdulillah 3 pendidikan di Amerika, tapi 2 sudah pulang, yang nomor 2 masih di Amerika, S2, sekarang lagi mengambil S3, S1, S2, S3. Intinya apa? Intinya pendidikan tadi, pendidikan. Kemudian bapak saya mengajarkan itu tadi, harus tegas gitu. Suatu saat ketegasan itu diperlukan harus tegas juga. Jadi ini kombinasinya bagus juga lah. Akhirnya saya juga jadi dosen kan, ilmunya 1 dus, gajinya 1 sen gitu. Jadi ini bagus lah, saya pikir ini hidup ini nikmat betul begitu. Hidup itu nikmat betul, makanya saya mengatakan ke anak-anak, kalau misalnya kalian itu kerja jangan berpikir kalian itu mau kaya gitu. Tapi menikmatilah apa yang ada di depan kalian. Udah, nggak usah macam-macam, nikmati, kalian seneng nanti kalau kalian seneng kalian berbuat baik sama orang, walaupun kadang-kadang dijahatin juga sama orang, pasti akan ada berkah gitulah. Dulu ceritanya begini, kakek saya itu tukang cukur. Jadi begitu dia menunggu pelanggannya, dia main catur. Nah, main catur ini kakak saya diajarin di sini. Jadi menunggu pelanggannya belum datang, ngajarin cucunya main catur gitu. Nah, saya lihat, ini kok kakak saya jago catur gitu kan. Itu termasuk lumayan tuh pemain, ya dia levelnya harusnya pemain nasional. Kita belajar kok Nimso Hindu, pertahanan Karokan segala macam. Jadi kita belajar otodidak. Kalau kakek saya itu tidak belajar teori. Ya, karena kita generasinya lebih bagus waktu itu, kita belajar otodidak tapi kita belajar teori juga, buka buku catur gitu. Dan catur itu mengajarkan kita itu melihat ke depan. Jadi saya sendiri itu ilmu catur itu saya pakai sekarang. Jadi dulu saya itu selalu berkhayal ke depan. Saya pengen anak-anak saya itu sekolahnya lebih baik dari saya, tercapai gitu. Nah, tapi catur itu tidak hanya melihat ke depan, tapi dia juga harus untuk mencapai tujuan ke depan, strategi kita harus bagus. Kita harus pertahanan kita harus bagus.
begitu kan? Ya kurang lebihnya begitu. Jadi filosofi catur saya kira bagus juga untuk melengkapi kehidupan kita. Gitu. Jadi saya itu selalu senang dengan olahraga yang punya filosofi tinggi. Gitu. Jadi yang lain saya dulu bermain golf juga. Gitu. Walaupun sekarang teman-teman golf saya sudah pada meninggalkan saya karena kesibukan di KIP ini. Jadi percuma ngajak golf saya karena golf kalau dulu teman-teman kalau ngajak golf itu kan Senin, Selasa, Rabu karena bayarnya murah. Ada di Pangkalan Jati ini Senin Kemis lah. Saya kalau diajak kalau nggak Sabtu Minggu bayarnya mahal, sudah mahal antri lagi. Jadi akhirnya dia bilang udahlah. Jadi saya terang-terangan saya banyak ditinggalkan teman-teman main golf dulu. Nah, golf itu filosofinya juga ada. Golf itu kan game of life. Ya. Game of life tapi kita sebenarnya melawan diri kita sendiri. Gitu. Kenapa? Golf itu kalau kita main jelek tidak boleh kita berpikir main jelek kita di belakang, kita tetap harus ke depan kan. Jadi dan itu targetnya kan jelas. Kalau golf itu kan par 4 ya 4 kali kita harus masuk hole. Itu namanya par kan gitu. Kalau kita tidak bisa masukkan ke hole nggak apa-apa. Jangan disesali, ke depan kita lebih baik dan jangan nyalain orang. Jadi kadang-kadang itu yang disalahin caddy, kasihan caddy-nya. Caddy itu udah didapatnya cuma 200.000 disalah-salahin lagi. Gitu ada banyak itu. Dan kita bisa melihat sifat orang di lapangan golf. Ada yang pemarah, kadang-kadang ada yang cheating gitu kan. Bolanya ini tendang-tendang dikit gitu kan. Ya kan? Terus tidak fair. Makanya orang Jepang itu kalau mau ngasih kredit katanya Japanese banker itu kalau mau ngasih kredit orang, diajak main golf dia. Jadi dia ngelihat itu ada yang mainnya tidak kenceng tapi dia ini. Jadi kalau hole-nya begini, dia mainnya begini. Yang penting par 4 atau par 5 dia usahakan 4 on 1 kali masuk ke lubang, berarti par dia. Tapi ada orang yang pengennya cepat sampai tapi akhirnya malah masuk jurang, masuk ini filosofi itu saya suka gitu. Saya suka sekali dengan filosofi yang sepak bola saya juga suka. Kenapa sepak bola? Karena teamwork. Kita bukan super team tapi teamwork. Saya pernah 1 kali hole in one di Bali, ya 1 kali hole in one di Bali. Cuman sekarang nama saya sudah hilang karena pengelolanya ganti di Nusa Dua. Jadi dulu saya pernah itu, kalau hole in one itu pasti di par 3. Ya par 3 saya hole in one, saya dapat tiket Jakarta Denpasar bolak-balik, dapat kaos dan sebagainya. Tapi tidak turnamen. Ya, tapi apapun saya syukuri karena banyak teman saya yang dapat mobil turnamen, bangga, kemudian 1 tahun lagi mobilnya hilang. Jadi memang hidup ini harus disyukuri gitu. Kadang-kadang kita ini, saya kalau golf itu kadang-kadang kita masuk bunker pun disyukuri. Karena kadang-kadang kita ngechip dari bunker gitu kan. Kita tiba-tiba bisa deket orang yang merasa dia tidak di bunker karena dia, saya pasti bisa mendekati lubang, malah nggak bisa. Artinya apa? Artinya apapun yang terjadi kita harus bersyukur dan kita harus selalu lebih baik, itu aja. Betul, ada hikmah di selalu kejadian tapi harus 3. Saya selalu menanamkan ke anak-anak saya 3. 1 harus ada upaya. Yang kedua doa. Yang ketiga itu adalah keluarga. Ya 3 ini tolak ukur. Ya susahnya 1, pendoa saya sekarang udah nggak ada. Orang tua saya nggak punya, orang tuanya udah meninggal semua gitu. Saya bilang sama kakak saya, untung hidup kamu lebih sukses karena dulu orang tua masih hidup gitu. Ya, kita ini sekarang nggak ada orang tua, terpaksa saya ini sekarang kalau bisa ke Pak Ustadz, kalau bisa ke Jero Mangku, kalau bisa ke Romo Katolik, Romo, yang penting dia bantu doa tadi karena di masa sekarang ini kita banyak orang yang banyak orang itu yang sudah meninggalkan itu doa ya, dia berdoa kalau lagi susah, tapi kalau lagi senang nggak berdoa.